Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman madidan wa ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih melimpahkan rahmat, karunia dan nikmat hidayahnya kepada kita semua, yang dengannya kita merasakan kemudahan di dalam menjalani aktivitas-aktivitas kita dan di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dan di dalam melaksanakan ibadah-ibadah kita. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang nabi yang tercinta yang telah membawa umat ini dari alam yang dipenuhi dengan kegelapan kesesatan menuju kepada alam yang dipenuhi dengan cahaya hidayah. Pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin, taman bagi orang-orang yang saleh, yaitu taman yang di dalamnya kita akan mengkaji firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebagai muqaddimah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin," bahwa tidak ada hari-hari dari sepanjang tahun tersebut, "al-amalu as-salih ahabbu ila Allahi fihinna," yang dimana Allah Subhanahu wa taala sangatlah mencintai amalan-amalan saleh, amalan-amalan kebaikan di dalamnya dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Min hadhihi al-ayyam, jika dibandingkan dengan hari-hari ini, itu hari-hari di awal atau di 10 awal bulan Dzulhijjah, yang dimana Rasulullah katakan bahwa hari-hari tersebut jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya, dan amalan-amalan kebaikan yang dilakukan di dalamnya pun jauh lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dengan amalan-amalan yang dilaksanakan atau dilakukan di hari-hari selainnya. Sampai para sahabat pun bertanya, "Walal jihad ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, meskipun itu jihad, artinya jihad yang dilakukan di hari-hari yang lain, jika dibandingkan dengan amalan kebaikan yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah, amal kebaikan yang dilakukan di awal 10 awal atau hari di bulan Dzulhijjah jauh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan jihad. Maka kata Rasulullah, "Walal jihad." Iya, meskipun dibandingkan dengan jihad, maka amalan-amalan di hari-hari ini jauh lebih mulia. Illa rajulun, kecuali kata Rasulullah, seseorang yang kharaja bimalihi wa nafsihi, seseorang yang keluar berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa harta dan jiwanya, walam yarji', dan dia tidak lagi kembali dengan harta dan jiwa tersebut. Artinya ia menemui syahidnya di medan peperangan, di medan jihad fi sabilillah. Dan di dalam hadis yang lain
Rasulullah SAW bersabda, "Ahtasibu," aku berharap kepada Allah agar kiranya di hari Arafah ketika seseorang berpuasa Arafah, an yukaffira as-sanah al-madiyah wal muqbilah atau kama qala, itu agar kiranya Allah mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa pada hari Arafah setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Dan tentunya begitu banyak amalan yang bisa kita laksanakan di hari-hari yang mulia ini. Ya, baik itu membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, bahkan mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasulullah, bahkan majelis ilmu ini, majelis hadis ini dapat kita niatkan dengan niat berupa kebaikan yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai yang begitu berharga di sisinya di hari yang dimana tidak ada lagi yang bisa bermanfaat oleh seseorang bagi seseorang kecuali amalan-amalan dan kebaikan-kebaikan yang telah ia kumpulkan dahulu di dunia. Hadirin ma'asyiral muslimin yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pembahasan hadis kita. Dan kita telah sampai kepada hadis selanjutnya di dalam bab tentang kesabaran. Dan semoga kita bisa menyelesaikan hadis-hadis tentang kesabaran di malam hari ini. Hadis selanjutnya, an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, ka'anni anzuru ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya. Seolah-olah aku melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengisahkan tentang seorang nabi di antara nabi-nabi yang lainnya. Salawatullahi wassalamuhu alaihim. Ya, salawat Allah dan keselamatan atas diri mereka, yaitu para nabi. Darabahu qaumuhu fa'admawu. Nabi tersebut dipukuli oleh kaumnya. Fa'admawu. Sampai kaumnya itu membuat nabi tersebut berdarah. Wa huwa yamsahu ad-dam an wajhihi. Lalu kemudian nabi tersebut mengusap dan membersihkan darah tersebut dari wajahnya. Yaqulu, seraya nabi itu berkata, Allahumma ighfir liqaumi, ya Allah berikanlah ampunan kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui, yang tidak memiliki ilmu, yang jahil, yang bodoh atas perbuatan mereka. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini tentunya adalah tentang kesabaran. Suatu ketika Rasulullah mengisahkan tentang seorang nabi kepada para sahabatnya. Dan di antara sahabat yang mendengarkan kisah itu adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah mengisahkan tentang seorang nabi yang berdakwah kepada kaumnya, yang menyampaikan risalah Islam, yang membawakan kepada mereka al-Islam, keselamatan. Tetapi ternyata kaumnya tidak menerima dakwah tersebut dan bahkan memusuhi nabi tersebut dan bahkan memukul nabi tersebut sampai akhirnya nabi itu berdarah wajahnya mengucurkan darah. Lalu kemudian nabi itu dengan penuh kesabaran ia mengusap wajahnya, lalu kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir liqaumi, ya Allah ampunilah kaumku atas perbuatan mereka. Fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka
tidak mengetahui konsekuensi atas perbuatan mereka, yaitu menyakiti atau bahkan memukul dan membuat berdarah nabi mereka. Hadis ini dikisahkan oleh Rasulullah sebelum beliau berhijrah ke Madinah, atau bahkan jauh sebelum datang fase atau masa di mana Rasulullah menjaharkan dakwahnya, mengumumkan kepada seluruh manusia, kepada khalayak ramai tentang dakwah Islamnya. Pada saat Rasulullah masih berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi, ya, di rumah Al-Arqam, ya, dengan dikelilingi beberapa orang dari sahabat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada beliau tentang kisah seorang nabi, bahwa ada seorang nabi nantinya yang akan ditimpa dengan ujian seperti ini di dalam perjalanan dakwahnya. Di dalam perjalanan dakwahnya. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya ketika Rasulullah dikabarkan tentang apa yang menimpa nabi tersebut, sesungguhnya kabar itu ditujukan kepada Rasulullah SAW, bahwasanya nabi itu adalah engkau wahai Muhammad. Nabi itu adalah engkau wahai Muhammad. Yang akan merasakan ujian tersebut adalah engkau wahai Rasulullah, engkau wahai Muhammad. Dan benar, ya, ketika Rasulullah di awal kali wahyu turun kepada beliau, ya, beliau merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Ya, di dalam gua Hira didatangi oleh malaikat Jibril. Ya. Lalu kemudian dipeluk dengan seerat-eratnya sampai Rasulullah tidak bisa bernapas pada saat itu, sulit untuk bernapas. Ya. Lalu kemudian Jibril mengatakan Iqra. Sampai ketiga kalinya beliau tidak mengatakan saya ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Hingga akhirnya beliau menerima wahyu yang pertama, lalu kemudian pulang ke istrinya dan mengatakan kepada istrinya Khadijah, zammiluni, zammiluni, berikan kepadaku selimut, berikan kepadaku selimut. Padahal di hari itu atau pada saat itu musim yang sedang terjadi adalah musim panas, tetapi beliau mengucurkan keringat dan merasakan, ya, keletihan dari peristiwa tersebut. Ya, sampai akhirnya Khadijah membawa Rasulullah SAW, ya, kepada salah seorang keluarganya yang menganut agama Nasrani dan masih memegang ajaran Nasrani sebagaimana mestinya. Ya. Lalu kemudian lelaki tersebut berkata kepada Rasulullah, ya, sesungguhnya yang datang kepadamu itu adalah namus. Namus itu adalah istilah bagi malaikat Jibril di zamannya Bani Israel. Ya. Dan di zaman Nabi Isa, yang mengatakan sesungguhnya yang datang kepadamu itu adalah namus atau Jibril. Dan tidaklah ada seorang nabi yang membawa risalah tersebut kecuali pasti, kata lelaki tersebut, udhi, pasti akan, ya, akan diganggu, dipukul, diusir. Ya. Saya lupa nama lelaki tersebut, siapa itu? Naufal, ya. Waraqah ibn Naufal, ya, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Ya, kata Waraqah, ya laitani kuntu jada'a. Ya, duhai kiranya aku masih memiliki kekuatan seperti seorang pemuda. Idh akhrajaka qaumuk, ketika nanti kaummu mengusirmu wahai Muhammad. Maka Rasulullah ketika mendengarkan perkataan tersebut, ia mengatakan, amukhrijiyah, ya, apakah mereka akan mengusirku? Ya, beliau tidak sampai, ya, di dalam pandangan beliau, di dalam gambaran beliau, ketika beliau nanti berkewajiban untuk menyampaikan dakwah ini, ya, beliau akan diusir oleh kaumnya. Padahal beliau sangat dicintai oleh kaumnya. Bahkan beliau digelari sebagai Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Ya,
Beliau tidak percaya apa yang akan menimpa diri beliau. Sehingga beliau bertanya, apakah mereka akan mengeluarkanku? Ya, maka kata Waraqah, tidaklah ada seorang nabi yang membawa risalah kebenaran seperti apa yang engkau bawa, kecuali ia pasti dimusuhi oleh kaumnya dan diusir oleh kaumnya. Dan itu benar terjadi. Ya, ketika Rasulullah SAW hijrah, ya, meninggalkan Mekah dari kejauhan, ya, beliau berbalik badan dan kemudian ya menghadap ke arah Mekah. Lalu kemudian mengatakan, sungguh engkau wahai Mekah mengetahui bahwasanya tidak ada tempat yang paling aku cintai dibandingkan dengan engkau, yaitu Mekah. Ya. Laula anna qaumi akhrajuni ma kharajtu minki, kata Rasulullah. Seandainya bukan karena kaumku yang mengusirku darimu wahai Mekah, aku tidak akan selama-lamanya meninggalkan dirimu. Ya, karena kecintaan beliau kepada negeri beliau. Ya, dan ini juga dalil yang dikatakan oleh para ulama tentang kewajiban mencintai negeri kita sendiri, tempat kelahiran kita. Ya, sebagaimana Rasulullah mencintai tempat kelahiran beliau, yaitu Mekah. Maka beliau pun diusir. Maka dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, ya, tentang Nabi tersebut, mengingatkan kita tentang hadis yang pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, pernahkah engkau melewati di dalam fase dakwahmu hari yang sangat berat engkau rasakan di dalam kehidupanmu? Ya. Yang sangat berat di dalam perjalanan hidupmu, di dalam perjalanan dakwahmu, yang tekanan, ya, dari dakwah tersebut sangat besar dan sangat menghimpitkan dirimu. Maka kata Rasulullah SAW, ya, sebelum kita masuk ke kisah itu, kita kembali kepada kisah Uhud, peperangan Uhud, ya, di mana Rasulullah, ya, berdarah-darah di peperangan tersebut, perang Uhud, yang dimana ada 70 lebih para sahabat yang meninggal dunia, yang wafat sebagai syuhada di perang tersebut. Termasuk diantaranya adalah paman beliau, yaitu Hamzah, seorang manusia yang paling beliau cintai. Ya, bahkan kata para sahabat, tidaklah pernah kami melihat Rasulullah bersedih dengan kesedihan yang luar biasa sampai beliau menangis, ya, dengan sejadi-jadinya, dibandingkan dengan ketika paman beliau wafat di perang Uhud, yaitu Hamzah, dan 70 sahabat yang lainnya. Ya. Di antara sahabat tersebut adalah Hamzalah. Ya, kisah sahabat ini sangat terkenal. Ya, sahabat yang pada hari itu baru menikah, dan di malam harinya, ya, ketika ia hendak berhubungan dengan istrinya, panggilan jihad itu terdengar sampai ke dalam rumahnya. Sampai akhirnya ia keluar dari rumahnya, lalu kemudian ikut ke medan jihad, dan ternyata beliau wafat di medan jihad tersebut. Ya, di antara sahabat ada Amr bin Jamuh, seorang sahabat yang pincang. Ya, dan Rasulullah memaafkan dia, engkau tidak usah ikut berperang. Ya, karena keterbatasan fisikmu, ya, karena pincangnya kakimu, pulang saja. Tapi sahabat tersebut, ya, memaksa, ya, agar beliau diizinkan untuk ikut. Lalu kemudian beliau ikut, dan beliau pun syahid di medan jihad Uhud tersebut. Dan sampailah kepada Rasulullah SAW ketika kaum musyrikin, ya, sanggup memutar balikkan keadaan. Ya, di awalnya kaum muslimin sudah hampir menang. Ya, sudah hampir menang. Tetapi para pasukan pemanah yang Rasulullah perintahkan untuk tetap berada di atas bukit tersebut, ya, kata Rasulullah berpesan kepada mereka, jangan kalian tinggalkan bukit ini. Bahkan jika kalian melihat kami, ya, sudah dihabisi oleh musuh dan kami sudah menjadi mayat yang bertebaran ke sana kemari, jangan kalian tinggalkan tempat tersebut. Ya, tetapi ternyata, ya, para pasukan pemanah itu meninggalkan tempat tersebut ketika mereka melihat kaum muslimin sudah hampir menang. Ya.
Maka mereka meninggalkan tempat di mana mereka harus berjaga-jaga. Akhirnya Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu yang pada saat itu masih dalam keadaan musyrik, melihat peluang tersebut, ya, bahwasanya ada peluang sedikit untuk bisa membalikkan keadaan, beliau memimpin pasukan kuda mengitari Gunung Uhud, lalu kemudian menyerang kaum muslimin dari arah belakang mereka. Sampai akhirnya kaum muslimin, ya, pasukan mereka itu berpencar ke sana kemari. Hingga tersebar kabar di tengah peperangan itu bahwasanya Muhammad telah wafat. Yang semakin membuat semangat para sahabat meredup, ya, atas kabar tersebut. Ya, lalu kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Al-Abbas kalau tidak salah, ya, agar ia meneriakkan bahwasanya Muhammad atau Rasulullah masih hidup, agar semangat juang para sahabat kembali, ya, dan mereka tidak lemah. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu yang lain. Dan agar para sahabat mengambil pelajaran dari kejadian atau peristiwa tersebut, maka di perang Uhud itu kaum muslimin pun terdesak. Hingga Rasulullah SAW pun dikejar oleh pasukan musuh. Di antara pasukan musuh tersebut ada seorang pengendara kuda yang membawa pedang, lalu kemudian memukulkan pedangnya, ya, ke kepala Rasulullah SAW. Ya, dan Rasulullah mengenakan, ya, helm atau sesuatu yang diletakkan di kepala untuk melindungi kepala. Ya, ketika pedang itu dipukulkan, ya, maka terputuslah rantai penghubung, ya, penutup kepala Rasulullah SAW, sampai rantai itu menancap di dahi Rasulullah SAW dan mengeluarkan darah. Dan tidak sampai di situ, Rasulullah dipukul beberapa kali, tetapi para sahabat maju dan menjadikan diri mereka tameng dan siap menerima segala pukulan pedang atau tombak yang hendak tertuju kepada Rasulullah. Hingga Rasulullah SAW, ya, bersabda kepada sahabat-sahabat tersebut, ya, sesungguhnya bagi kalian surga, sesungguhnya aku menjamin bagi kalian surga. Sesungguhnya barang siapa yang menjadi tamengkum, maka dia menjadi rafiqi fil jannah, dia akan menjadi pendampingku di surga kelak, akan bersamaku di sisiku di surga kelak. Maka para sahabat, ya, bercepat-cepat untuk menjadi tameng Rasulullah SAW. Maka datanglah tadi si pengendara kuda tersebut, lalu kemudian memukul Rasulullah untuk kedua kalinya dan memutuskan untuk kedua kalinya tali yang mengikat, ya, pelindung kepala Rasulullah, sampai tali tersebut yang terbuat dari besi atau baja itu menancap di tulang pipi Rasulullah SAW. Maka di saat itulah muncul sahabat yang mulia, ya, salah satu di antara sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Ya, beliau melepaskan besi tersebut tidak menggunakan tangannya, ya, karena khawatir melukai Rasulullah dan semakin menyakiti Rasulullah. Ya, beliau melepaskan, ya, besi tersebut dengan menggunakan giginya, ya, sampai kedua giginya itu copot, ya, dan tidak tumbuh lagi. Ya, makanya Rasulullah ketika melihat sahabat itu, ya, beliau mengatakan tidak ada senyum yang paling indah di Madinah dibandingkan dengan senyum sahabat tersebut. Ya, karena giginya terlepas karena melepaskan besi yang tertancap di dahi dan pipi Rasulullah SAW. Dan Rasulullah berdarah. Ya, Rasulullah berdarah. Hingga akhirnya Rasulullah terdesak naik ke atas gunung, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Ya, kejadian ini mengerikan, ya, dan menyedihkan. Tetapi kata Rasulullah ada yang jauh lebih menyedihkan dari itu. Apa itu kata Rasulullah? Yaitu ketika dakwah Islam ini ditolak oleh kaummu wahai Aisyah, ya, oleh penduduk Mekah. Lalu kemudian Rasulullah berinisiatif untuk pergi ke sebuah daerah yang bernama Taif. Ke sanalah Rasulullah membawa dakwah ini, berharap agar kiranya dakwah Islam dapat diterima di tempat itu. Jika seandainya di sebuah kampung, di sebuah daerah, di sebuah tempat orang-orangnya menolak untuk menerima Islam dan ilmu ini, maka yakinlah ada di tempat sana
orang-orang yang bisa saja menerima dakwah itu. Maka Rasulullah pun datang ke Taif. Perjalanan yang tidak mudah, ya, apalagi di zaman dulu. Ya, dan bagi jamaah yang mungkin pernah melaksanakan umrah atau haji, ya, dan sempat datang ke Taif, ya, kita bisa lihat bagaimana medan perjalanan dari Madinah ke Taif. Ya, sulit, batu-batunya tajam. Ya, sehingga ketika kita melihat sekarang, ya, kita tidak bisa membayangkan bagaimana dulu Rasulullah, betapa kesulitannya beliau, ya, berjalan beberapa lama hingga sampai ke Taif. Tetapi pada akhirnya Rasulullah sampai ke Taif. Ya. Datanglah beliau dan masuklah beliau ke tempat tersebut. Dan orang yang paling pertama yang beliau datangi adalah 3 anak dari pemimpin suku di Taif tersebut. Ya, saya lupa namanya siapa. Ya, Abdul Yalail salah satunya. Ya. 3. Rasulullah menjelaskan kepada mereka, ya, tentang al-Islam ini, tentang surga dan neraka, tentang surga yang Allah janjikan bagi orang-orang yang menerima Islam ini, dan tentang neraka yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan bagi orang-orang yang memalingkan wajahnya dari peringatan Allah. Maka apa yang dikatakan oleh ketiga orang tersebut? Salah satu di antaranya mengatakan, ya, bahwasanya apakah tidak ada manusia yang jauh lebih baik yang Allah pilih dibandingkan dengan dirimu, wahai Muhammad? Ya. Yang mencela Rasulullah, ya. Seolah-olah yang mengatakan, tidak adakah orang lain yang lebih bagus dari dirimu, ya? Mengapa mesti engkau yang jadi nabi? Ya. Kemudian salah satu di antara mereka mengatakan, sesungguhnya, ya, engkau membawa perpecahan, ya, membawa kecelakaan. Dan salah satu di antara mereka mengatakan, sesungguhnya apa yang engkau katakan itu, ya, jika seandainya benar, aku menolaknya. Dan jika seandainya salah, engkau keliru, wahai Muhammad, ya, maka sungguh jauh lebih pantas engkau ditinggalkan. Maka ketiga orang ini menolak dakwah Rasulullah SAW. Tapi kata Rasulullah, beliau tidak berputus asa. Beliau mengatakan kepada ketiga orang tersebut, ya, dan ketiga orang ini adalah pembesar kaumnya, pemimpin kaumnya. Ia mengatakan, jika kalian menolak dakwahku, maka saya meminta kepada kalian agar kalian tidak berbicara kepada siapapun tentang penolakan kalian terhadap dakwahku. Ya, artinya Rasulullah mengatakan, ya, cukuplah kalian yang menolaknya dan berikan saya kesempatan untuk mendakwahkan ini kepada kaummu. Maka Rasulullah selama 10 hari beliau menetap di Taif, di kota Taif. Berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, mendakwahkan Islam ini. Dan pada kenyataannya tidak ada yang menerimanya satupun. Sehingga pembesar-pembesar kaum ini mengatakan kepada kaumnya, ya, kepada rakyatnya, ya, usirlah itu Muhammad, usir saja Muhammad. Dan mengumpulkan orang-orang gila, orang-orang yang kurang akalnya, dan anak-anak kecil untuk meneriaki Rasulullah SAW dan melempari Rasulullah SAW dengan batu sampai beliau keluar dari kota tersebut. Jadi beliau dilempari terus-menerus, dan yang disasar adalah betis beliau, ya, betis beliau, sampai akhirnya kaki beliau menguncurkan darah, ya, dan sendal beliau dipenuhi dengan darah. Kapan berhenti pelemparan tersebut dan pengusiran tersebut? Ya, di saat Rasulullah berlindung di sebuah tembok, ya, bersama dengan salah seorang sahabat. Ya, ada satu yang menemani beliau. Ketika beliau telah berlindung di tempat itu, akhirnya orang bubar, ya. Dan Rasulullah pun membersihkan darah yang mengucur dari tubuh beliau. Maka akhirnya beliau meninggalkan Taif. Di sebuah jarak yang tidak terlalu jauh dari Taif, beliau singgah dan duduk di
sebuah tempat. Ketika beliau melihat ke atas, ya, ke arah langit, beliau melihat ada segumpalan awan yang sedang menaungi beliau. Maka pada saat itu datanglah Jibril alaihissalam. Datanglah Jibril alaihissalam bersama dengan malaikat gunung. Lalu kemudian Jibril mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya yang bersamaku sekarang adalah malakul jabal, ya, malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga gunung. Maka kata malaikat tersebut, in syi'ta ya Muhammad an utbiqa alaihim al-akhshabain. Wahai Muhammad, jika engkau mengizinkan, maka izinkan aku untuk mengangkat kedua gunung ini, lalu kemudian menimpakan kepada rakyat dari kota Taif tersebut. Kata Rasulullah SAW, ya, beliau mengatakan kepada malaikat tersebut, tidak. Fa inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'ah. Ya, kata Rasulullah, jangan. Dan sungguh aku sangat berharap seandainya Allah Subhanahu wa taala nantinya mengeluarkan dari anak keturunan cucu-cucu mereka man ya'budullaha, yang beribadah kepada Allah, yang menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Ya subhanallah, dalam keadaan seperti itu Rasulullah masih optimis, ya, masih ada semangat juang beliau, masih ada harapan beliau untuk orang-orang Taif. Ya, jangan kiranya Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan dari mereka orang-orang generasi yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Ya, lalu kemudian Rasulullah berdoa, Rabbi ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Rabbku, ya, hanyalah kepadamu aku membawa kelemahan diriku, kelemahan jiwaku, ya, dan bukan kepada musuh-musuh, orang-orang yang menolak dakwah ini. Ya. Sekiranya bukan karena murkamu, ya, maka aku tidak akan berhenti dari jalan dakwah ini. Ya, aku akan berhenti dari jalan dakwah ini. Ya. Maka Rasulullah SAW mengembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu terbukti hingga akhirnya, ya, Taif sekarang menjadi, ya, tempat yang dipenuhi oleh kaum muslimin. Ya, bahkan Taif itu dikenal di kalangan mahasiswa di sana di Arab Saudi sebagai tempat daerah yang khusus didatangi oleh para penghafal Al-Quran untuk mengikuti program murojaah, mengulang hafalan mereka. Ya, jadi di setiap waktu liburan kuliah, ya, para mahasiswa sebelum pulang ke negaranya masing-masing, ya, ada yang ke Indonesia, ada yang ke Amerika, ke negaranya masing-masing, ya, mereka menyempatkan dulu 1 bulan lamanya, ya, mengikuti program-program tersebut, yaitu di kota Taif. Dan benarlah perkataan Rasulullah SAW. Dan ini mengajarkan kepada kita tentang kebesaran dari kesabaran dan keluasan kesabaran Rasulullah SAW, dan tidak tergesa-gesa di dalam menghukumi dan menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang menolak dakwah ini. Karena bisa saja mereka menolak dakwah ini, ya, karena atas dasar ketidaktahuan mereka, atas dasar kejahilan mereka, kebodohan mereka tentang kebenaran Islam. Maka Rasulullah mengajarkan bahwa seorang da'i, seorang yang membawa agama ini, yang membawa panji-panji agama ini, yang membawa dakwah yang mulia ini, hendaknya ia membawa dakwah yang mulia ini dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh kesabaran, ya, tidak tergesa-gesa. Olehnya Yunus alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, sedikit teguran atau hukuman kepada beliau karena ketergesa-gesaan beliau terhadap dakwah, ya, yang beliau sampaikan kepada kaumnya. Ya, beliau tergesa-gesa, lalu kemudian akhirnya meninggalkan kaumnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ia ditelan oleh seekor ikan paus dan berada di dalam perut ikan paus tersebut, ya, untuk mentadabburi apa yang beliau telah lakukan, bahwasanya dakwah itu
membutuhkan kesabaran dan bukan ketergesa-gesaan. Hadirin ma'asyiral muslimin yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita berpindah kepada hadis selanjutnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, sama dengan hadis barusan. Beliau mengatakan, adalah Rasulullah SAW, ya, suatu ketika aku masuk ke dalam kamar beliau, lalu kemudian aku mendapati beliau sedang dalam keadaan sakit, demam. Ya, fakultu ya Rasulullah, maka aku katakan, wahai Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melihatmu, ya, dilanda kesakitan yang tidak seperti biasa. Itu sakit yang sangat membebani dirimu, yang sangat menyempitkan dirimu, wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah, ajal, ya, benar apa yang engkau katakan, benar apa yang engkau pikirkan. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sesungguhnya aku diberikan ujian berupa penyakit yang rasanya sama dengan ketika dua orang diberikan penyakit. Artinya rasa sakit yang beliau rasakan itu sama dengan dua orang, ya, rasa sakit dua orang yang digabungkan menjadi satu. Ya, dilipat gandakan rasa sakitnya, dilipat gandakan kesakitan yang beliau rasakan. Kemudian, qultu dzalika anna laka ajrain. Maka kata Ibnu Mas'ud, oleh sebab itu wahai Rasulullah, engkau diberikan pahala berlipat ganda karena sebab itu, yaitu penyakit, yaitu rasa sakit, keletihan yang engkau rasakan itu dilipat gandakan sebagaimana pahala yang engkau dapatkan wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, ajal, dzalika kadzalik, benar seperti itulah apa yang engkau sampaikan. Ma min muslimin yusibuhu adza. Kemudian kata Rasulullah, tidaklah di antara seorang muslim itu ditimpa dengan adza, ditimpa dengan gangguan, ditimpa dengan kesakitan, syaukatan fama fauqaha, sampai rasa sakit itu hanya disebabkan oleh sebuah duri yang sangat kecil, fama fauqaha, atau bahkan yang jauh lebih besar dari duri tersebut, illa, kecuali kaffarallahu biha sayyiatihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggugurkan kesalahan-kesalahannya, menghapuskan kesalahan-kesalahannya, wa khuttat anhu dzunubuhu, dan dihapuskan dosa-dosanya, kama tahuttu syajaratu waraqaha, sebagaimana sebuah pohon itu menggugurkan daun-daunnya. Dalam hadis ini, hadirin ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW yang memberikan kabar gembira kepada kita semua. Dan sebelum Rasulullah memberikan kabar tersebut, Rasulullah yang menyampaikan dengan keadaan beliau bahwasanya bukan hanya kalian yang mendapatkan ujian, bukan hanya kalian yang mendapatkan kesakitan, tetapi bahkan aku seorang nabi dan rasul pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ujianku jauh lebih berat dibandingkan dengan ujian kalian. Karena ujian yang ditimpakan kepada Rasulullah senilai dengan ujian yang ditimpakan kepada dua orang di antara hamba-hamba yang lainnya. Lalu kemudian kata Rasulullah setelahnya, tidaklah seseorang, ya, seorang muslim, dan ini hanya berlaku bagi seorang muslim, bagi seorang yang beriman kepada Allah, bagi seorang yang beriman kepada hari pembalasan, bahwasanya tidaklah seorang muslim ditimpa kesakitan sampai setitik duri yang menusuk dirinya. Dan yang jauh lebih besar dari itu, rasa letih, kesakitan yang ia rasakan, demam, sakit, bahkan flu, ya, dan sakit-sakit yang lainnya. Ketika ia bersabar, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan rasa sakit itu dengan dosa-dosa yang akan digugurkan dari dirinya, dengan dosa-dosa yang akan dihapuskan dari buku catatan amalan keburukannya. Dan Rasulullah mempermisalkan, ya, jika seandainya seseorang kurang percaya, ya, tidak terlalu percaya terhadap sabda ini, Rasulullah menganalogikan, mempermisalkan, ya, dengan sebuah pohon ketika datang musim gugur, ya, pohon itu kering daunnya, lalu kemudian daunnya itu, ya, jatuh sedikit demi sedikit berguguran sampai akhirnya tidak tersisa lagi sehelai daun pun dari pohon tersebut. Dan seperti itulah Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kita dan memaafkan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Kemudian hadirin ma'asyiral muslimin,
Kita berpindah kepada hadis selanjutnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, rawahul Bukhari. Kata Rasulullah, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya, yusib minhu, niscaya Allah akan menurunkan musibah kepadanya. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa salah satu di antara alamat tanda kecintaan Allah kepada hambanya adalah dengan didatangkan kepadanya musibah, dengan didatangkan kepadanya ujian, sehingga ketika hamba tersebut merasakan ujian itu, ditimpakan kepadanya ujian tersebut, dan kemudian ia mengingat sabda Rasulullah di dalam hadis ini, bahwa salah satu di antara tanda kecintaan Allah kepada hambanya adalah Allah memberikan ujian itu kepada dirinya, yang dengan ujian itu Allah mengangkat derajatnya dan menghapuskan kesalahannya. Kemudian kita berpindah kepada hadis selanjutnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatamayyanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu." Janganlah salah seorang di antara kalian berharap kematian dikarenakan kesulitan yang menimpa dirinya. Fa in kana la budda fa'ilan. Tetapi jika ia merasakan desakan yang luar biasa di dalam kehidupannya, falyaqul, hendaknya ia mengatakan, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, berikanlah hidup kepadaku seandainya kehidupan itu lebih baik untuk diriku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan ya Allah, ya, wafatkanlah diriku seandainya wafat itu atau kematian itu jauh lebih baik bagi diriku. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadirin, pelajaran penting dari hadis yang mulia ini tentang kewajiban seorang hamba untuk menerima takdir Allah. Dan itu di antara landasan keimanan, yaitu an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman, kata Rasulullah, kepada qadar, kepada takdir Allah, khairihi wa syarrihi, yang baiknya atau yang buruknya. Dan telah kita bahas dahulu bahwa takdir yang baik dan buruk itu hanya ada pada pandangan manusia saja. Ya, tetapi dalam pandangan Allah seluruh takdirnya baik. Seluruh takdirnya baik. Jika seandainya keburukan yang menimpa seorang hamba, maka ada hikmah di balik keburukan tersebut, di balik musibah tersebut. Minimal adalah ketika dia tidak mengetahui hikmah dari musibah yang menimpa dirinya, ya, karena Allah menyembunyikan hikmah tersebut, adalah ia meyakini dengan keimanannya bahwasanya Allah akan menggantikan musibah tersebut dengan kebaikan yang berlipat ganda di sisinya. Di dalam hadis ini Rasulullah melarang, ya, seorang muslim untuk menjadi pribadi yang lemah jiwanya. Ya, Rasulullah larang kita, la yatamayyanna ahadukum, jangan sama sekali, sekali-kali, sedikit pun, ya, ada terbesit di dalam pikiran, di dalam hati salah seorang di antara kalian, ya, al-mauta, ya, ingin mati, ingin cepat-cepat mati, ya, lidurrin asabahu, karena kesedihan, kesulitan yang menimpa dirinya. Ya. Kalau seseorang ditimpa musibah, yakinlah bahwasanya di sana ada orang yang musibahnya jauh lebih berat dibandingkan dengan kita. Dan itu adalah konsep kehidupan yang baik, yaitu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya, lihatlah, ya, kepada orang-orang yang berada di bawah kita, dan jangan lihat kepada orang-orang yang berada di atas kita. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena dengan melihat orang-orang yang ada di bawah kita, ya, akan membuat kita semakin menghargai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi Rasulullah memberikan solusi setelahnya. Jika ada seseorang yang merasakan kesedihan yang luar biasa, ya, depresi yang luar biasa, ada keinginan untuk bunuh diri, ya, karena pemikiran yang sangat berat yang ia rasakan, ya, kata Rasulullah, berdoalah dengan doa ini, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, panjangkan umurku, berikan hidup kepadaku seandainya hidup itu jauh lebih baik untukku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Tetapi sebaliknya, ya Allah, ya, wafatkan saja aku seandainya,
ya kematian itu jauh lebih baik bagi diriku. Ya, tetapi tentunya ya setelah itu ia berusaha bangkit dan tidak mencari jalan-jalan kematian dan tidak mencari sebab-sebab kematian. Ya, Rasulullah mengancam bagi orang-orang yang menghabisi nyawa mereka sendiri, yang membunuh diri mereka sendiri, bahwasanya di akhirat kelak mereka akan melakukan itu berulang-ulang kali dan Allah menyiksa mereka. Kata Rasulullah, barang siapa yang menusuk dirinya, membunuh dirinya dengan cara menusuk dirinya, maka pada hari kiamat kelak Allah akan membangkitkan dia, dan kemudian Allah akan membalas perbuatan dirinya dengan cara ia akan menusuk terus dirinya. Ia menusuk dirinya, dan kemudian Allah hidupkan ia, dan kemudian ia menusuk lagi dirinya, dan seperti itu seterusnya. Sebagaimana kata Rasulullah, seseorang yang melemparkan dirinya dari tempat yang tinggi, ya dia naik ke tempat yang tinggi lalu kemudian melemparkan dirinya, maka di akhirat kelak ia akan melakukan perbuatan tersebut terus menerus sebagai bentuk siksaan dan azab Allah atas dirinya. Karena sesungguhnya jiwa kita, raga kita ini bukan milik kita. Semuanya adalah titipan dari Allah. Allah yang memberikan itu kepada kita. Dan kita tidak memiliki usaha sedikit pun di dalam menciptakan diri kita sendiri. Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Sehingga tidak ada yang berhak mencabut jiwa tersebut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya di dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, Rasulullah berdoa, ya waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Rasulullah mengajarkan doa ini, ya Allah jadikan kehidupan itu bagi diriku adalah ziyadatan li fi kulli khair, sebagai kesempatan bagi diriku untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Ya karena kehidupan kita adalah kehidupan yang sementara. Ya tidakkah kita membayangkan ketika orang-orang dibangkitkan dari alam kubur mereka, ya apa yang mereka katakan? Ya, dalam surah An-Naba mereka mengatakan, ya, sungguh kehidupan yang telah berlalu bagi kita di kehidupan dunia itu, ya, hanya seperti seolah-olah ya, siang saja, ya, satu siang saja, seperti kita tertidur di siang hari lalu kemudian Allah membangkitkan kita, waktu yang sangat singkat, ya. Tetapi Allah memberikan kehidupan itu, dan Rasulullah mengajarkan kepada kita agar menjadikan kehidupan itu sebagai ladang untuk kita, ya, menebarkan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak pintu-pintunya, kebaikan-kebaikan yang tidak terbatas pintu-pintunya, kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan pahala-pahalanya. Dan itu salah satu di antara keutamaan umat Rasulullah. Ya kata Rasulullah, utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli qattun. Aku diberikan 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Salah satu di antara keistimewaan itu adalah umat Rasulullah ini mengamalkan amalan yang sepele, yang sedikit, ya di pandangan kita, tetapi sungguh ia berlipat ganda begitu banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang hanya Allah mengetahuinya. Kemudian kata Rasulullah dalam doa tersebut, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Dan ya Allah, jadikan kematian itu adalah sebagai kesempatan bagiku untuk beristirahat dari segala kepenatan dunia dan kesulitan kehidupan dunia ini. Maka prinsip kehidupan seorang muslim ketika ia ditimpa kesedihan yang begitu mendalam adalah dia tidak boleh mengakhiri kehidupannya, dan dia harus bangkit dari kehidupan tersebut, dari keinginan untuk mengakhiri kehidupannya dari kesedihan itu, dan menatap ke arah depan bahwasanya Allah masih memberikan kepadanya kesempatan untuk berbuat baik, untuk berubah, untuk mengusahakan yang terbaik untuk dirinya sampai kematian datang kepada dirinya. Hadirin, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Khabbab bin Al-Arat. Sahabat ini, Khabbab, adalah salah seorang sahabat yang lemah. Ya, sudah masuk waktu Isya. Mungkin kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Khabbab bin Al-Arat, itu sahabat yang disiksa oleh majikannya, ya, dengan cara, ya, tangan beliau diikat dengan besi yang telah dipanaskan. Ya, lalu kemudian beliau datang mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah kami kepada Allah, ya, agar Allah menurunkan pertolongannya kepada kami.
Tetapi Rasulullah marah mendengarkan permintaan dari Khabbab tersebut. Kenapa beliau marah? Jawabannya ada di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.